Pit dan Fissure Sealant. Pit dan Fissure Sealant. Pit adalah bagian dari permukaan gigi yang berupa titik terdalam yang berada pada pertengahan antar beberapa grup atau akhir dari grup. Fissure adalah garis berupa celah yang dalam pada permukaan gigi, biasanya terdapat pada permukaan oklusal dan merupakan dasar dari developmental groove. Pit dan Fissure Sealant adalah suatu tindakan pencegahan karies pada gigi yang secara anatomis mempunyai pit dan fissures yang dalam sehingga lebih mudah terserang karies. Tipe-tipe pit dan fissure. Yang pertama, tipe V. Tipe ini morfologi pit dan fissure lebar pada puncaknya dan menyempit pada dasar fissure. Yang kedua, tipe U. Lebar pada puncak hampir sama dengan lebar pada dasar fissure. Yang ketiga, tipe I. Fissure dengan celah yang sempit. Yang keempat, tipe I, di mana terdapat saluran yang sangat sempit, kemudian terdapat celah lebar pada dasarnya. Yang kelima, tipe Y, terbalik dengan bifurkasi pada dasar visura. Tujuan pit dan fissure sealant. Fissure sealant merupakan tindakan pencegahan non-invasif pada permukaan pit dan fissure agar gigi tidak mudah terserang oleh karies. Indikasi dan kontraindikasi pit dan fissure sealant. Indikasi yang pertama, pit dan fissure dalam. Yang kedua, pit dan fissure dengan dekalsifikasi minimal. Ketiga, tidak adanya karies interproksimal. Keempat, memungkinkan isolasi adekuat terhadap kontaminasi saliva. Kelima, umur gigi erupsi kurang dari 4 tahun. Keenam, pada gigi molar permanen pertama. Kontraindikasi, yang pertama, self cleansing yang baik pada pit dan fissure. Kedua, gigi erupsi sebagian dan tidak memungkinkan isolasi dari kontaminasi saliva. Ketiga, terdapat tanda klinis maupun radiografis adanya karies interproksimal yang memerlukan perawatan dan restorasi. Selanjutnya, gigi pasca perawatan dan gigi yang pernah ditumpat. Persiapan alat dan bahan pit fissure sealant teknik like cure. Pertama, persiapan alat yang digunakan oleh operator, yaitu masker dan handscone. Kedua, persiapan alat pit fissure sealant teknik like cure. Yang pertama itu ada alat diagnostik atau alat standar berupa 2 kaca mulut, 1 sonde, 1 pinset, dan 1 ekskavator. Kemudian yang kedua ada low speed, 3 rubber brush, 4 high speed, 5 sinar LED, 6 round bur kecil, 7 saliva ejector. Dan yang ketiga yaitu persiapan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah pumice, kedua adalah ETSA, ketiga resin composite flowable, 4 articulating paper, 5 microbrush, dan 6 cotton roll. Prosedur kerja PFS dengan teknik like cure. Pertama, isolasi daerah kerja, lalu aplikasikan bahan profilaksis yaitu pumice dengan menggunakan brush atau rubber cup untuk menghilangkan noda-noda dan juga sisa makanan pada permukaan gigi. Gigi lalu diirigasi dengan air dan dikeringkan dengan menggunakan 3-way searing pada dental unit untuk membersihkan sisa-sisa kumis. Etsa permukaan enamel selama 20 detik. Bahan etching biasanya mengandung asam fosfat dengan konsentrasi 37%. Etching digunakan untuk menghasilkan kontak yang lebih baik antara resin dan enamel. Setelahnya, irigasi dan kering lembabkan dengan menggunakan 3-way searing. Permukaan gigi yang sudah terkena etsa biasanya terlihat lebih putih buram. Lalu aplikasikan bahan sealant. Di sini digunakan sealant berbasis resin yaitu jenis flowable composite yang viskositasnya lebih rendah dan mempunyai daya lekat yang baik ke permukaan gigi. Rasakan bahan sealant dengan menggunakan sonde dan pastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak. Lakukan penyinaran dengan menggunakan LED selama 30-60 detik untuk membantu proses polimerisasi atau pengerasan. Finishing, lakukan pengecekan oklusi dengan menggunakan articulating paper untuk mengecek adanya trauma oklusi atau tidak.
Jika terdapat trauma oklusi, lakukan pengurangan dengan fine finishing bur, sekaligus untuk menghaluskan bagian yang masih tajam. Berikut adalah contoh gigi yang tanpa silen dengan pit fissure masih dalam dan sudah diaplikasikan silen untuk menutupi pit fissure yang dalam tersebut. Setelahnya, jangan lupa memberikan edukasi kepada pasien dan orang tua pasien. Yang pertama, memberi petunjuk kepada orang tua dan anak cara mengikat gigi yang benar dan teratur. Yang kedua, kontrol diet dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang bersifat kariogenik. Dan yang ketiga, meningkatkan kebersihan rongga mulut dan melakukan kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Sekian presentasi dari kami, salah dan kurang kami mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.